Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas. Halo rekan YN Langsa, berjumpa lagi dalam program Humas Menyapa. Kali ini bersama saya Dipa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, nggak kedatangan sih, kita yang mendatangi Bapak ya. Jadi kita hari ini akan berbincang-bincang bersama Bapak Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan YN Langsa, Bapak Dr. Muhammad Nasir MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lumayan sehat. Lumayan sehat, Pak ya? Sehat ya, lumayan sehat. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kita hari ini akan berbincang-bincang dengan dengan Pak Nasir mengenai arah pengembangan sarana dan prasarana pendidikan YN Langsa. Oke Pak, kita langsung aja Pak ya. Boleh, Oke. silakan. Oke, pertanyaan pertama nih Pak ya, seberapa penting fasilitas penunjang pendidikan Pak nih, urgensinya ya mungkin? Baik, seberapa penting? Sangat penting. Sangat ya, penting. sangat penting. Ada beberapa hal yang merupakan kepentingan daripada Sarpras ini. Yang pertama, Sarpras ini akan mempermudah proses belajar dalam proses perkuliahan dan juga tentu akan mempermudah proses kegiatan kerja yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan perkuliahan tersebut. Jadi yang pertama dia mempermudah. Yang kedua itu akan mempercepat proses. Jadi proses pekerjaan administrasi itu akan lebih mudah dan juga proses pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa terhadap materi akan lebih mudah dipahami oleh mahasiswa, dia akan lebih cepat. Kemudian juga Sarpras ini akan meningkatkan outcome, akan meningkatkan produktivitas. Jadi kalau di administrasi nanti misalnya ketika semakin bagusnya Sarpras, maka akan terjadi peningkatan produktivitas yang lebih, dari segi kuantitasnya akan lebih bagus. Begitu juga kepemilikan, kepemahaman mahasiswa terhadap materi yang mereka dapatkan. Dan terakhir juga tentu akan mengoptimalkan kualitas hasil kegiatan belajar mengajar. Kalau pada proses administrasi tentu akan mengoptimalkan kegiatan produktif hasil kegiatan kinerja ya. Kinerja dari seorang pegawai untuk menyelesaikan proses administrasi yang harus dia selesaikan. Semua itu tentunya dalam rangka mencapai Tridharma Perguruan Tinggi YN Langsa. Ya, saya pikir itu diantara pentingnya Sarpras tersebut. Jadi seberapa penting? Sangat penting. Ya, sangat penting sekali itu. Karena proses pendidikan di YN Langsa tidak akan bisa jalan Pak ya tanpa sarana dan prasarana. Betul. Oke, jadi kita pertanyaan selanjutnya nih Pak, seperti apa kelengkapan? Ini ada kuisnya enggak? Pertanyaannya enggak? Kuis enggak ada. Enggak ada ya. Ya. Oke. Oke. Selanjutnya, seperti apa kelengkapan fasilitas di YN Langsa nih Pak nih? Kan tadi kan mau mendukung menunjang belajar mengajar, administrasi gitu kan. Jadi kita juga mau tanya kelengkapannya Pak nih, Sarpras yang ada di YN Langsa. Baik. Terkait kelengkapan, saya pikir kita harus pilah dulu, ada sarana, ada prasarana. Ya. Ini dua hal yang berbeda, Pak. Harus kita bedakan dan harus kita pahami bersama. Pertama, sarana. Dari segi bentuk, sarana itu dia bersifat bisa punya fasilitas individu, boleh dia punya pemerintah, boleh juga punya masyarakat. Tetapi kalau prasarana itu memang jelas miliknya pemerintah. Kemudian dari segi bentuk juga, kalau namanya sarana itu bisa pindah-pindah. Oh gitu Pak. Ya, misalnya ada laptop, ya kan? Ya, laptop bisa dipindah-pindah. Bisa dibawa kemana aja Pak? Bisa bawa kemana-mana aja gitu. Saya pakai laptop punya Pasca, gitu kan? Nah, itu punya Pasca. Tapi kalau prasarana ya tidak bisa, dia sifatnya tetap gitu. Nah, kemudian dari segi kepemilikan, kalau sarana ini memang dia punya individu bisa, punya pemerintah bisa, punya masyarakat bisa. Tapi kalau namanya prasarana itu memang punyanya pemerintah. Dari segi pembiayaan juga berbeda. Kalau sarana tadi ya bisa biaya individu, masyarakat, pemerintah. Tapi kalau prasarana itu miliknya pemerintah, pembiayaan dari pemerintah. Yang paling penting dari segi fungsi, kalau sarana itu sifatnya dia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.
Nah, lantas kalau namanya prasarana itu sebagai alat pendukung. Pertanyaannya, seperti apa kelengkapan Sarfras di IAIN Langsa? Maka saya ingin katakan bahwa dari segi prasarana, kelengkapan proses pembelajaran kebutuhan prasarana di IAIN Langsa itu sudah mencukupi, sudah lengkap, sudah terpenuhi semuanya. Hanya saja mungkin di sana sini masih ada yang perlu kita benahi. Tapi dari segi sarana, dari segi prasarana yang tadi ya, tapi dari segi sarana, nah ini ada hal-hal yang mungkin perlu kita lengkapi dan itu sangat tergantung dengan kebutuhan. Misal di kelas proses perkuliahan itu perlu infokus. Tidak semua kelas kuliah, tidak semua ruang kuliah kita itu ada infokus. Tetapi yang namanya sarana ini bisa dipindah, nah, sehingga dosen yang mau mengajar pakai infokus itu bisa ambil di tempat lain kemudian memakai infokus tersebut. Nah, laptop misalnya, nah tidak semua ruangan kita ada komputer untuk proses perkuliahan gitu, dan mungkin tidak ada pun. Nah, tapi kalau di labor ada. Nah, tapi bisa sang dosen atau sang mahasiswa memakai laptopnya pribadi untuk dipakai di ruang kelas. Nah, sehingga dari segi sarana, walaupun dia sifatnya belum bisa terpenuhi secara kebutuhan secara keseluruhan, tetapi memungkinkan karena sifat sarana tadi dia bisa dipindah-pindah dan juga bisa bukan punya pribadi. Jadi saya ingin katakan bahwa kelengkapannya kalau prasarana sudah oke. Tapi mungkin ya ada perlu yang dibenahi satu dua. Tapi dari segi sarana, walaupun tidak bisa terpenuhi semuanya secara modern, tetapi bisa difasilitasi sesuai dengan makna fungsi dan sarana tadi. Ya, saya pikir saling melengkapi lah Pak ya. Ya, saling melengkapi. Memang harus saling melengkapi semuanya hidup ini. Tidak ada yang bisa sempurna semua. Nggak bisa jalan individu Pak ya. Harus tidak, jelas tidak bisa. Semua harus sama-sama. Saya juga hari ini wawancara kan, juga harus sama. Ada yang nanya, ada yang nggak bisa satu orang gitu lah. Nggak bisa jawab gitu Pak. Ya, nggak bisa jawab. Kalau nggak ada yang bertanya. Oke Pak. Nah, jadi setelah tadi mendengar kalau prasarana kita sudah lengkap, memadai untuk mendukung proses belajar mengajar ya di kampus. Jadi kita selanjutnya pertanyaannya adalah, jadi fasilitas yang ada di sini nih Pak, udah sesuai standarkah? Gitu kan. Jadi kita juga pakai standar apa nih Pak? Standar nasional mungkin Pak gitu. Jadi kalau standar dalam akreditasi itu kita kan ada standar PP Peraturan Pemerintah itu nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, dan kemudian juga dilanjutkan dengan Pemerristek Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Pendidikan ya. Ristek RI nomor 44 tahun 2015 itu juga tentang standar nasional pendidikan. Nah, itu sebagai bahan acuan. Nah, nanti standar minimumnya itu ada standar minimum untuk ruang kelas, ada standar minimum untuk labor, ada standar minimum untuk hal-hal yang lainnya. Nah, standar minimum untuk ruang kelas itu misalnya paling tidak pada sebuah kelas itu ada perabot. Perabotnya apa? Itu ya ada kursi, ada meja, ada whiteboard, ya kan. Kemudian di peralatan pendidikannya itu ya tentu ada spidol, ada penghapus dan lain kebutuhannya, dan juga buku. Nah, dari segi medianya ini yang saya katakan tadi, dari segi media misalnya dalam yang lebih canggih tentunya harus ada infokus. Nah, ini yang kita perlu karena dari sifatnya tadi adalah sarana, maka bisa diambil dari ruang lain dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan untuk labor. Untuk labor kita alhamdulillah sudah terpenuhi karena memang kemarin paket 2018 itu SBSN itu sudah ada semua lengkap. Labor, masing-masing prodi kita punya labor dan semuanya itu lengkap dengan sarana-sarananya sehingga apapun kebutuhan ini sudah terpenuhi. Dan lainnya ada di luar ini, di luar labor dan ruang kelas ya. Kita punya tempat olahraga, walaupun tidak semua jenis olahraga ada, dan juga kita punya tempat rekreasi ya. Itu waduk kita itu sangat luar biasa itu. Itu juga ada yang nanya nih Pak, tentang waduk nih Pak. Oh ya, waduk kita itu benar-benar mencirikan rahmatan lil alamin. Saya katakan demikian karena memang tetangga sebelah kita itu dia membuat kafe di sebelah kampus kita. Kemudian
dia pemandangannya lihat ke tempat Masuk kita ke ya, ya, begitu gitu. sangat nyaman dan sangat asri. Jadi ya itu juga Memberi sebagai manfaat tempat. kepada sekitar, Pak. Iya jelas. Nah jadi itu sesuai dengan visi kita gitu ya. Iya. Visi kita yang namanya rahmatan lil alamin. Iya. Nah itu jadi itu saya pikir sangat itu. Nah selain itu juga tentu kita punya alat lokasi prasarana untuk untuk olahraga berseni seni. Karena kita punya aula ini cepatnya terbuka yang bisa dipakai untuk apakah kegiatan pencak silat juga sedang di situ, latihan seni juga di situ, anak-anak mahasiswa untuk seni. Nah jadi seperti itulah fasilitas yang ada di Langsa yang sudah terpenuhi. Nah itu dari segi sarana. Dari segi prasarana, wah ini yang saya katakan tadi sudah lengkap. Saya pikir tidak perlu disebutkan lagi, udah lengkap ini ya. Misalnya kalau kita lihat standar tadi dari Pemeristek Dikti tadi, misalnya itu harus ada lahan, jelas ada lahan. Bahkan kita baru ada penambahan lahan sejumlah 17 hektar, walaupun masih hutang ada 500 lagi belum terbayarkan, begitu kan. Ruang kuliah, gedung kuliah jelas ada, ruang perkantoran, administrasi ada, ruang pimpinan ada, ruang dosen juga ada, ruang tata usaha juga ada. Bahkan ruang untuk mahasiswa ya, UKM juga kita punya, perpustakaan juga ada, labor juga punya. Kemudian mahat ya, mahat asrama untuk santri, untuk mahasiswa, mahasantri walaupun tidak bisa terpenuhi semuanya, tapi juga kita memilikinya. Dan fasilitas-fasilitas publik lainnya seperti masjid itu ya, masjid, kemudian tempat berolahraga ya, lapangan bola kaki gitu ya, ala kadarnya gitu. Dan tempat rekreasi seperti saya katakan tadi. Jadi dari segi prasarana sudah sangat mendukung untuk proses pendidikan yang berlangsung di lembaga kita. Ya, dan sesuai standar ya, sesuai standar peraturan yang berlaku. Ya. Oke, nah jadi tadi juga Bapak udah singgung masalah waduk dan tempat olahraga ya. Jadi ada teman-teman dari Instagram nih Pak ya yang bertanya nih Pak. Ini dari yang pertama @metuahagam gitu ya. Afwan Pak, kalau boleh masukannya nih untuk kampus kita, kalau bisa bangun sport center Pak, biar mahasiswa-mahasiswi kita bisa olahraga sesuai bakat minatnya Pak. Terus fasilitas olahraga lebih biar beragam, nggak cuma satu jenis aja gitu ya. Pak. Wah, saran nih Pak. Saran ya. Ini saran, namanya saran ditampung. Semua saran ditampung. Terima kasih. Siapa tadi? Metuah Agam. Metuah Agam ya. Terima kasih Agam Metuah gitu kan. Ya, Metuah Agam Metuah yang memberikan saran. Ya tentu kita menginginkan seperti itu. Ada prasarana, namanya prasarana sport center. Nah ya tentu nanti ke depan kalau memungkinkan secara finansial, memungkinkan secara fasilitas yang lainnya, ketersediaan dana, ketersediaan tempat, mungkin tidak masalah lagi, ada lahan, maka ini bisa saja. Nah, tapi jangan lupa dari segi sarana kita sudah punya, ya kita sudah punya. Mahasiswa mau jogging silakan, gitu ya. Itu dari arah dari apa nih? Dari biru ini terus ke Tarbiyah ke sana, waduh ya itu sudah bisa. Mau main badminton juga ada fasilitasnya, tenis meja juga ada, sepak bola juga ada. Tapi kalau gedung sport center memang belum ada, dan ya nantilah. Jadi masih mencar Pak ya? Masih ya, betul. Dan belum ada gedung, belum ada prasarana khusus yang disebut dengan sport center. Ya, tapi sarananya, sarana untuk jogging, sarana untuk lari, sarana untuk apa tadi, tenis meja, badminton itu kita sudah ada gitu ya. Tapi ini masukan yang bagus ya, masukan yang bagus. Mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan sama yang berikutnya. Amin, amin. Semoga ya Pak. Mungkin niatnya supaya olahraganya bisa bareng-bareng biar lebih akrab gitu. Oh ya, itu lebih bagus. Dan mobilitasnya juga satu tempat aja gitu Pak. Ya. Secara lahan sudah memungkinkan ini, karena kita udah ada penambahan lahan. Nah, tinggal nanti memungkinkan secara dieksekusi berikutnya dari segi finansial dan lain sebagainya. Amin. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Rani Khaira Pak ya. Assalamualaikum Pak, saya mahasiswa PGMI semester 3. Saya beberapa hari lalu keliling-keliling kampus kita Pak, baru tahu kalau danau kita cantik banget gitu. Tapi Pak, saran saya dibikin kayak taman gitu, pasti lebih cakep. Jadi kami mahasiswa yang jauh, misalnya ke kampus bisa sambil nunggu dosen, bisa santai di taman itu Pak. Jadi
di sekitar waduk gitu Pak. Ya. Itu saran lagi Pak. Ya, saran lagi. Semua saran ditampung. Ya, semua saran ditampung, ya kan. Kalau baru tahu terlambat tahu. Tetangga sebelah udah duluan tahu dan sudah beraction menikmati pemandangan yang indah itu. Ya, ini di tahun 2022 ini mungkin di bagian kebersihan juga akan mencoba memperindah itu di sekitar danau. Walaupun mungkin belum bisa lari di situ, ya belum bisa jogging di situ karena itu butuh dana untuk kita buat paving block dan lain sebagainya. Tetapi untuk tingkat memperindahnya itu merupakan target yang akan kita coba supaya lebih indah lagi di tahun 2022 ini. Tapi ada yang perlu diingat. Tadi kan untuk sambil menunggu dosen ya. Ya, ini dia bagus sambil menunggu dosen gitu kan. Tapi jangan nanti kemarin waktu gotong royong kemarin ya, nah, itu ada kita lihat itu ada yang bukan menunggu dosen, menunggu yang lain. Menunggu yang lain, Pak. Menunggu yang lain untuk sekedar cita-cita dan sebagainya begitu. Nah ini menunggu yang lain dalam tanda petik gitu ya. Nah ini jangan nanti kemudian semakin indah dipergunakan untuk fasilitas-fasilitas yang kurang mendukung untuk kegiatan kita di Langsa ya. Oke. Tapi masukan, nah, ya, tentu akan diterima. Ya udah mulai Pak, karena kan kita juga kemarin di situ gotong royong juga dengan pohon kan Pak. Ya betul. Ya. Jadi udah mulai sedikit lah Pak. Betul. Ini kan. Ya. Jadi di tahun 2022 ini itu merupakan sasaran di bagian CS untuk memperindah itu, untuk memperindah waduk itu. Oke. Baik. Nah ini juga ada teman kita Pak namanya Alwi Reza. Wah banyak sekali pertanyaan ini. Ya, kan? Ada lagi setelah ini enggak? Enggak, cuma ini terakhir Pak. Oh ya terakhir ya, baik. Ya. Ini terakhir dari kawan-kawan kita Pak, belum bukan dari humasnya. Oh gitu ya, baik. Jadi Alwi Reza nih Pak kan tanya, Assalamualaikum Pak, izin tanya, kampus CN Langsa boleh jadi spot foto prewed enggak Pak? Oh, Jadi kayak udah keren kali nih Pak nih kan, apa namanya fasilitas ataupun mungkin apa kayak waduk gitu Pak, ada bangunan-bangunan yang memang jadi photoable kayak gitu Pak. Jadi boleh nggak nih Pak foto prewed? Karena tadi visi kita rahmatan lil alamin, maka itu jawabannya harus boleh. Harus boleh. Yang kedua, fasilitas yang ada di sini itu bukan fasilitas publik yang boleh dipakai oleh siapapun, tapi punya ketentuan. Nah, ketentuannya apa? Kalau masuk zona kampus ini ya minta izin lah, jangan asal masuk. Wah, tiba-tiba sudah ada kejadian, ada foto di situ atau ada yang memamerkan mobil kemudian sudah tertangkap dan lain sebagainya, kan? Nah, itu. Jadi ya harus minta izin, ya silakan saja, tapi dengan ketentuan mendapatkan izin dari petugas keamanan, dari security, dan dengan menjaga fasilitas tersebut. Nah, sehingga fasilitas tersebut bisa terjaga, kenyamanan juga akan terjaga, dan kebutuhan untuk prewedding itu juga bisa terpenuhi. Dan tentu kita mengharapkan ini bagi yang belum-belum ini kan, nah, yang pegawai YYN yang belum-belum ini, jadi jangan cuma bekerja saja di YYN, gitu, tapi juga mempromosikan YYN dengan mengambil lokasi preweddingnya di sini. Iya benar Pak. Dari ke depan kalau memang ini jadi BLU, siapa tahu bisa jual jasa ya, jual jasa prewedding. Ya. Jadi kita ada rencana ini Pak ya, ambil tiket masuk mungkin? Teknis bisa saja tidak pakai tiket begitu kan, tapi kan itu bisa sebagai sebuah peluang untuk memberikan jasa wisata. Iya, wisata, meningkatkan wisata benar Pak ya. Betul, ya. Itu akan selaras dengan Kota Langsa ya kan, Kota Langsa sebagai kota jasa wisata, selain kota jasa pendidikan dan juga kota jasa perdagangan. Iya benar Pak. Ya. Oke, nah kita lanjut lagi ke pertanyaan. Fokus pengembangan Sarpras sekarang Pak, mungkin sekarang lagi fokus mau ngembangin apa mungkin Pak? Oh ya, cuma satu. Apa itu? Nggak usah banyak-banyak saja. Satu aja. Ya, satu saja. Yang penting terrealisasi Pak. Ya, satu saja, satu dan cuma dua kata saja. Apa itu? Ya, transformasi digital. Transformasi digital. Ya, cuma itu saja, transformasi digital. Nah, cuma karena dia dua kata saja, dia punya anaknya, punya cucunya, punya cicitnya yang banyak. Benar, kan? Dan ini kan seperti yang diamanahkan oleh
Menteri Agama Gus Yakul ya, untuk melakukan transformasi pada seluruh PT KYN, dan yang diutamakan item nomor 2 itu adalah transformasi digital. Nah, kita sudah mulai ya dengan cara kita kemarin diantaranya kita membuat aplikasi SiTotal. Nah, SiTotal itu untuk memudahkan bagi para pegawai, bagi para dosen dalam pembunuhan administrasi. Di situ ada BKD, kemudian persuratan ya, kemudian cuti, apa satu lagi PAK ya, pengajuan angka kredit bagi dosen. Nah, itu kalau berkaitan dengan yang namanya administrasi. Nah, kalau bagian akademik tentu sudah diselesaikan oleh WR1 bahwa kita punya aplikasi Siakat, Siakat tuh. Nah, juga berkaitan dengan transformasi digital itu, kalau tadi kita sudah membuat sebuah aplikasi, ada rumah besar yang kita sebut dengan SiTotal, maka saya menginginkan itu kita fokusnya berikutnya pada pengembangan website kita ya, di website kita, dan ini kemarin sudah sangat didukung oleh Humas gitu ya. Nah, ini kemarin sudah buat apa acara di aula di sana tuh kemarin? Yang mana tuh Pak? Yang baru-baru ini itu. Yang Humas buat itu apa namanya kegiatan Humas itu? Award? Bukan, yang ada pelatihan menulis berita. Pelatihan menulis berita. Ya, itu juga salah satu upaya dari pihak Humas bagaimana untuk menghidupkan website, sehingga pada masing-masing unit itu ya websitenya akan semakin bergeliat. Itu berkaitan dengan itu. Dan juga itu dulu lah ya. Itu dulu Pak, itu satu kan websitenya. Karena cuma satu, transformasi digital. Nah, jadi fokus pengembangannya di transformasi digital. Transformasi digital. Nah, karena kita juga semakin lama juga ini bakal online terus gitu Pak ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, target ke depan Pak tentang pengembangan mungkin sarana prasarananya apa sih yang target ke depan? Ini kan kita sekarang lagi pengembangan transformasi digital. Nah, sekarang ini kita sedang lakukan gitu. Ini target ke depan nih Pak. Setelah ini, pasca ini. Kalau pasca ini kalau kita ingin transformasi digital, maka setelah itu yang kita sampaikan tadi transformasi digital, maka setelah ini itu semua akan terlayani secara digital. Nah, saya menargetkan di bulan 10 ini, di bulan 10 tahun 2022 ini, maka semua akan terlayani secara digital si penjagaan administrasi. Nah, itu dari segi tata administrasinya. Dan juga di tahun 2023 mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, itu akan ada pembangunan gedung yang disebut dengan gedung research center. Research center ya, gedung research center. Tapi ya ini kan masih rencana gitu ya. Dan di kementerian sudah ada lampu hijau begitu ya. Tapi kalau belum tertulis itu belum berlega hati Pak. Ya, belum berlega hati kita apakah itu akan jatuh ke kita atau tidak. Tapi mudah-mudahan itu akan terrealisasi, yaitu dengan pembangunan gedung research center, sehingga ada ruangan khusus, ada gedung khusus bagi dosen-dosen peneliti, bagi mahasiswa yang mau meneliti, bagi peneliti sendiri yang memang di situ dalam nuansa suasana untuk melakukan riset atau penelitian, sehingga kampus kita akan lebih hidup lagi gairah-gairah untuk menelitinya, baik penelitian moderasi beragama kan, ya penelitian moderasi beragama, penelitian apa yang baru ini tentang halal ya itu. Itu saya pikir itu. Gitu. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Harapannya. Terakhir ya? Iya. Aduh, saya pikir masih ada lagi yang lain ya. Semangat ini Pak ya? Iya, saya pikir bisa ada lagi yang lain. Tapi yang terakhir jadilah. Ini yang terakhir nih Pak, nih harapan nih Pak. Mungkin harapan ke depan Pak tentang pembangunan di Enlangsa sendiri. Baik, pertama karena ini berkaitan dengan Sarpras, tentu harapannya Sarpras yang sudah ada ini dijaga, dipelihara. Yang jaga itu bukan CS, bukan pimpinan, bukan dosen, bukan petugas, tapi ya sama-sama mahasiswa menjaga dan sebagainya. Semua pihak akademika di IAIN itu wajib menjaga Sarpras tersebut. Yang kedua, karena tadi kita berkaitan dengan program digitalisasi,
maka perlu ada kesepahaman, ada mindset yang bersama bahwa kita ini harus pindah nih, ya, harus bertransformasi dan berusaha agar kita bisa melakukan seperti yang diinginkan dalam transformasi digital itu. Nah, jadi kalau ada di antara, tapi kalau mahasiswa biasa nggak masalah, mahasiswa sudah lebih jago dibandingkan yang lain. Jadi memang sudah sadar tentang kebutuhan itu. Tapi misalnya kalau pegawai-pegawai, dosen-dosen, ya mari sama-sama kita samakan persepsi kita, kesepahaman kita, mindset kita tentang pentingnya digital ini, dan juga kita bisa kemudian meningkatkan, mengupgrade ya kompetensi kita sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman lah, ya kan? Betul, Pak. Apa generasi apa namanya? Gen Z, Pak. Gen Z ya. Baik. Nah, jadi tentunya harapannya ke depan ketika ada penambahan tenaga kalau yang sifatnya yang baru, baik itu dosen, staf dan sebagainya, itu yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan pada generasi Z tadi ya, Gen Z ya, Gen Z itu ya, karena memang apalagi ke depan sebagaimana kemarin ada disampaikan oleh direktur ketika acara di Balikpapan, beliau menekankan ini tentang pentingnya kita bertransformasi digital ini, dan kita mempersiapkan diri dari segi SDM kita, dari segi kompetensi kita, dari segi fasilitas kita agar kita benar-benar siap menyambut ini. Karena kalau kita tidak siap menyambut ini maka kita akan tertinggal nantinya. Oke, itu kalau yang terakhir, berarti itu jawaban yang terakhir. Oke, itu aja ya Pak. Jadi harapannya ke depan baik mahasiswa ataupun pegawai di Enlangsa itu lebih aware ya terhadap perkembangan digital, dan kalau misalnya lebih aware bahasanya ya. Nah, inilah beda tadi antara Gen Z tadi. Bapak Gen apa Bapak? Gen X. Itu bedanya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tidak memahami, kita belajar seperti itu. Kalau misalnya memang tidak bisa belajar sendiri, bertanya kepada yang lebih mengetahui. Nah, rekan-rekannya Enlangsa, saat ini kita sudah berada di penghujung acara Humas Menyapa bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Nasir MA, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan. Nah, untuk informasi nih ya kepada adik-adik siswa sekalian, di Enlangsa sedang menerima ya, jadi kita ini sedang ada pembukaan penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN PT KIN. Nah, jadi adik-adik dicatat ya di jadwalnya ya, pengisian dan verifikasi PDSS oleh operator sekolah itu mulai tanggal 7 hingga 28 Februari 2022, dan pendaftaran oleh siswa itu mulai tanggal 4 hingga tanggal 31 Maret 2022. Informasi lebih lanjut dapat kita akses di www.span-ptkin.ac.id atau di www.pmd.elangsa.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Terima kasih Pak sudah hadir di Humas Menyapa. Bu Diva ya. Ya, semoga kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas. Thank you.